Selamat datang di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 800.000 jiwa dan luas wilayah 71.800 hektar. Terdiri dari 10 kecamatan dan 59 kelurahan dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Menyandang gelar sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di sekitarnya. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menjadikan Samarinda sebagai pusat perekonomian di Kalimantan Timur. Masalah ketersediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah di kota Samarinda memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Hal tersebut mendorong Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk lebih berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda dengan melakukan perbaikan layanan menuju kantor layanan modern berkelas dunia. Dengan layanan rata-rata 30.450 berkas dan penerimaan negara bukan pajak rata-rata 7,5 miliar per tahun. Saat ini didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 97 orang yang terdiri dari 33 orang aparatur sipil negara dan 64 orang pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Kantor Pertanahan Kota Samarinda terus berkomitmen dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan sumber daya manusia yang smart berintegritas. Kami memiliki sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan guna menunjang kinerja maksimal, sehingga semakin memudahkan masyarakat mengakses informasi maupun mengurus segala bentuk layanan di bidang pertanahan. Layanan antrian menggunakan mesin antrian. Monitor pengambilan antrian. Monitor informasi yang terkoneksi dengan aplikasi Sentuh Tanahku yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi layanan pertanahan seperti scan barcode, daftar informasi layanan, syarat, biaya, jangka waktu penyelesaian, dan simulasi biaya. Mencari lokasi bidang-bidang tanah berdasarkan sertifikat tanah. Ruang tunggu yang representatif. Loket pelayanan dengan sistem one-stop service yang dapat melayani semua jenis layanan. Alat pembayaran non-tunai atau EDC. Ruang konsultasi dan pengaduan. Fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Ruang laktasi. Dan musola. Inovasi layanan. Peningkatan kualitas layanan melalui inovasi layanan berupa SMS Gateway yang memungkinkan pengguna layanan mendapatkan informasi layanan, jadwal penukuran atau pemeriksaan tanah, informasi kekurangan berkas, dan informasi penyelesaian berkas. Layanan pintar tanpa tatap muka untuk memudahkan masyarakat tetap mendapatkan seluruh layanan pertanahan di masa pandemi COVID-19 dan di masa tatanan normal baru, serta untuk mengurangi antrian di loket layanan. Kantor Pertanahan Kota Samarinda meluncurkan aplikasi layanan tanpa tatap muka yang memungkinkan pengguna layanan melakukan pendaftaran permohonan dari mana dan kapan saja tanpa harus bolak-balik ke kantor pertanahan dengan cara membuka aplikasi layanan ttm-snd.com, mendaftar dengan nomor induk kependudukan, pilih jenis layanan dan download formulir dan persyaratan sesuai jenis layanan, lalu upload formulir dan persyaratan.
Tunggu validasi pemeriksaan formulir dan persyaratan oleh petugas. Jika masih ada kekurangan berkas, akan disampaikan informasi kekurangannya. Lalu, upload kembali kekurangan berkas. Jika berkas sudah lengkap, akan dikirimkan kode billing. Lakukan pembayaran melalui e-banking atau ATM pada bank Persepsi dan kirim berkas ke kantor pertanahan. Petugas kantor pertanahan melakukan penyelesaian layanan. Karena adanya efisiensi dan efektivitas layanan tanpa tatap muka, saat ini kantor pertanahan Kota Samarinda telah dapat melakukan percepatan penyelesaian jangka waktu layanan berupa layanan sehari atau one day service untuk layanan SKPT manual, perubahan hak atas tanah atau pemberian hak milik untuk rumah tinggal, pencabutan blokir, penghapusan hak tanggungan atau roya, penghapusan pencatatan BPHTB terhutang, pencatatan perubahan penggunaan tanah, dan pencatatan perubahan wilayah administrasi kelurahan. Penyelesaian layanan peralihan hak paling lama 3 hari untuk layanan jual beli, warisan, hibah, akta pembagian hak bersama, dan lelang. Layanan elektronik untuk hak tanggungan, roya, pengecekan surat keterangan pendaftaran tanah, dan informasi zona nilai tanah. Validasi pembayaran BPHTB secara elektronik melalui host-to-host BPHTB antara kantor pertanahan dengan Bapeda Kota Samarinda untuk mengedukasi masyarakat agar terbiasa menggunakan layanan elektronik yang saat ini tersedia di kantor pertanahan Kota Samarinda. Penggunaan aplikasi berbasis mobile yang disediakan kementerian seperti Sentuh Tanahku dan Survei Tanahku, serta layanan tanpa tatap muka. Kantor Pertanahan Kota Samarinda menyediakan pojok elektronik yang dapat menuntun dan mengarahkan masyarakat dalam menggunakan aplikasi layanan elektronik. Dalam rangka peningkatan layanan elektronik, saat ini Kantor Pertanahan Kota Samarinda juga tengah melaksanakan perbaikan kualitas data pertanahan melalui kegiatan validasi data pertanahan meliputi buku tanah, surat ukur, dan persil atau bidang, serta alih media atau digitalisasi seluruh warkah atau dokumen pertanahan, sehingga data pertanahan siap digunakan untuk layanan elektronik. Dan pembangunan zona integritas. Kantor Pertanahan Kota Samarinda juga berkomitmen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi melalui 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Komitmen seluruh jajaran pemimpin dan pegawai unit kerja. Penandatanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan zona integritas. Pencanangan pembangunan ZI secara internal dan eksternal dengan melibatkan forum komunikasi pemimpin daerah dan stakeholder terkait. Pembentukan tim kerja pembangunan ZI dan penyusunan rencana kerja pembangunan ZI. Penunjukan agen perubahan. Sosialisasi pembangunan ZI baik internal maupun eksternal. Pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pemimpin sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI. Semua anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI. Apel pagi setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Senam pagi setiap hari Jumat. Anjang sana ke panti asuhan dalam rangka penyerahan bantuan di masa pandemi. Halal bihalal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Pembagian daging kurban merayakan Idul Adha 1441 Hijriah. Kedua, penataan tata laksana. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Telah diterapkan prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. Penyederhanaan prosedur operasional tetap sesuai kondisi nyata di Kota Samarinda melalui pembuatan standar operasional prosedur pelayanan pertanahan dan pendukung pelayanan pertanahan dalam bentuk
buku digital, monitoring kendali berkas permohonan secara real-time melalui tautan online alur berkas. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pengukuran kinerja menggunakan sistem informasi berbasis web berupa SKMPP, Simpek, KKP, Smart DJA, Imani, Bapenas, dan Sakti. Keterbukaan informasi publik telah dibentuk pengelola media informasi, SK Kepala Kantor, serta daftar informasi publik. Keterbukaan informasi publik dilakukan melalui informasi publik antara lain melalui website, Instagram, Twitter, dan Facebook. Dilakukan juga kerjasama dengan media massa elektronik dan cetak. Monitoring dan evaluasi prosedur operasional tetap, penggunaan teknologi informasi dan keterbukaan informasi publik dilakukan setiap bulan. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, meningkatkan profesionalisme SDM, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, penempatan hasil rekrutmen sesuai kebutuhan dengan mengacu kepada analisa beban kerja atau SK penempatan PPNPN, pola mutasi internal berdasarkan hasil analisa beban kerja, memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk pengembangan karirnya. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui diklat, penetapan kinerja individu, melalui pembuatan sasaran kinerja pegawai berbasis teknologi informasi, pemberian penghargaan pegawai berprestasi setiap bulan berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja, pemberian punishment kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja, sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi. Keempat, penguatan akuntabilitas, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, penetapan, dan pemantauan kinerja secara berkala. Tersusunnya dokumen perencanaan, rencana strategis, rencana kegiatan tahunan, perjanjian kinerja tahunan, rencana aksi, indikator kinerja utama, LKJ, SAKIP, dan penilaian kinerja semester 1 tahun 2020 dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah memperoleh penghargaan ketepatan laporan LPJ Bendahara dari KPPN Kota Samarinda dan penghargaan penyelesaian sertifikasi BMN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kelima, penguatan pengawasan, pengendalian gratifikasi melalui pembentukan unit pengendalian gratifikasi. Public campaigns pengendalian gratifikasi melalui pemasangan spanduk, banner, media cetak, pin ZI, videotron, dan audio. Implementasi pengendalian gratifikasi melalui penggunaan rompi no tipping oleh petugas lapangan. Surat pernyataan tidak memberikan gratifikasi yang ditandatangani oleh pemohon. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pembangunan lingkungan pengendalian, penyusunan analisa risiko dan pengendalian risiko, sosialisasi SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur secara virtual dan tatap muka. Pelayanan pengaduan melalui pembentukan tim penanganan pengaduan, pembuatan media pengaduan melalui kotak pengaduan, ruang pengaduan, aplikasi lapor, aplikasi TTM, dan media sosial resmi kantor, penanganan laporan pengaduan, whistleblowing system atau WBS, sosialisasi internal kepada seluruh pegawai, pembentukan tim pengelola pengaduan WBS, evaluasi atau penerapan whistleblowing system, benturan kepentingan, identifikasi benturan kepentingan, sosialisasi benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan melalui security log dan CCTV. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik, penandatanganan maklumat pelayanan, peningkatan budaya pelayanan prima melalui bimbingan teknis, in-house training, informasi layanan yang mudah diakses, pemberian kompensasi kepada pengguna layanan, penunjukan manajer loket yang bertugas
bertugas untuk mengendalikan loket, melakukan survei kepuasan masyarakat secara online yang dilakukan secara berkala. Alhamdulillah dengan sistem pelayanan TTM yang dilaksanakan oleh BPN Samarinda ini sangat menguntungkan bagi kepentingan orang-orang yang berurusan, sehingga kita mendapatkan efisiensi waktu, efisiensi tenaga, apalagi di masa-masa COVID-19 ini, sehingga barangkali ini perlu dikembangkan. Kemudian hal-hal demikian sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berurusan. Semoga hal yang demikian selain daripada berguna, tapi juga ada suatu perkembangan yang baik dari BPN Samarinda. Saya perwakilan dari staf PPAT Dinas Jalan Setia Putra. Dengan adanya layanan TTM dari Badan Pertanahan Kota Samarinda ini memudahkan kita untuk mengajukan berkas, karena dalam kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini ternyata layanan di kantor pertanahan sendiri masih tetap berjalan seperti biasa dan lancar. Tidak ada hambatan apapun. Saat melakukan dan kita mengajukan berkas di layanan TTM, tidak ada kendala sama sekali, malah memudahkan kita agar mengetahui ada sesuatu yang salah atau bagaimana, jadi mudah untuk memperbaikinya. Gitu. Harapannya untuk kantor Badan Pertanahan sendiri, semoga kedepannya makin lebih baik lagi, makin berkembang dan makin maju. Selamat pagi! Pagi, pagi, pagi! Siapa kita? Kanta Komas menuju pagi! Siapa kita? Kanta Komas Smart Berintegritas. Kantor Pertanahan Kota Samarinda terus berkomitmen dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan sumber daya manusia yang smart berintegritas.